Halo ProSquad, kali ini kita akan belajar tentang metode-metode yang bisa kita gunakan pada elemen yang sudah berhasil kita ambil pada WebDriver I/O ya. Pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang selektor yang bisa kita gunakan pada WDIO. Nah, kali ini kita akan belajar tentang metode pada elemen tersebut. Untuk dokumentasinya sendiri bisa dilihat di website WebDriver I/O, kemudian di bagian API, lalu pada bagian elemen. Nah, di sini di sidebar sebelah kiri kita bisa lihat ada banyak metode yang bisa kita pakai ya. Yang paling umum adalah metode klik yang akan kita gunakan untuk mengklik elemen. Seperti itu. Nah, misal kalau teman-teman menemukan sebuah link atau sebuah tombol yang bisa diklik, dan kita mau mengklik elemen tersebut melalui WebDriver I/O, kita bisa menggunakan metode klik ini ya. Mari kita coba. Saya coba buka project WebDriver I/O yang sudah kita buat sebelumnya. Kode. Nah, di sini projectnya sudah terbuka, lalu saya buat file baru ya. Saya namakan belajar metode 2 ya. Jadi sebelumnya udah ada belajar metode 1 untuk pengetesan. Nah, kemudian kita import beberapa function dari WDIO Globals. Ada browser, kemudian dollar, dan expect ya. From at WDIO Globals. Nah, lalu kita buat describe-nya untuk menjelaskan pengetesan apa yang mau kita lakukan pada belajar metode kali ini. Ya, namain aja belajar metode. Belajar metode. Di dalamnya terdapat it. It yang pertama yang mau kita pelajari adalah metode klik ya, simple aja. Lalu di parameter kedua kita buat function asinkronus, karena semua fungsi atau metode pada WebDriver I/O adalah asinkronus. Dan kita panggil objek browser yang udah kita import, dan tentukan URL pengetesannya, mau ngetes website apa. Mungkin simple aja, saya mau ngecek website dokumentasi dari si klik ini sendiri ya. Saya bisa copy URL-nya, masukkan ke dalam browser titik URL dari WebDriver I/O. Lalu jangan lupa menggunakan kata await sebelum browser. Jadi kita tunggu URL-nya terbuka dulu. Nah, kemudian saya mau mengklik, saya mungkin mau ngambil elemen ini ya, elemen apa sih namanya ini? Breadcrumb ya, atau jangan deh. Nah, ini nih, ada tombol untuk mengganti tema ya. Nah, ini coba kita inspect elemen, kita cari selektornya. Nah, kalau saya zoom dikit, di sini dia tag-nya itu button, lalu dia memiliki title switch between dark and light mode. Tapi kurang, buttonnya ini kurang apa ya? Kurang konsisten. Soalnya ketika dia mengganti menjadi light mode, currently dark modenya ini akan berganti. Clean button ini juga nggak bisa kita manfaatkan. Sebentar. Area labelnya juga berganti. Toggle button, dark toggle icon. Coba kalau kita klik, oke, kelasnya nggak ganti ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan si toggle button GLLP ini mungkin. Kita coba cari search di HTML, search, dan ketemunya cuma satu, one of one, berarti kita bisa pakai ini. Kita buat konstanta terlebih dahulu, konstanta theme button ya, atau theme toggle button. Isinya adalah await kemudian dollar. Jadi dollar ini buat menselect
elemen menggunakan selektor yang tersedia di WDIO. Tadi kita udah pakai CSS selector ya, menggunakan toggle button. Kalau elemennya udah ketemu, sekarang kita coba klik elemennya. Wait, tim toggle button, titik, klik. Simple. Terakhir, kita suruh browsernya untuk pause sebentar ya, agar kita bisa lihat warna tema websitenya udah berubah atau belum. Await browser titik pause 2000 atau 3000 deh, 3 detik. Kita save dan coba kita jalankan. Nah, untuk menjalankannya sendiri, kalau teman-teman lihat kan saya udah punya beberapa script testing ya. Kalau misal kita cuma mau menjalankan script testing belajar metode 2 ini, kita bisa mengetik di terminal npm run wdio, lalu dash dash atau min 2 kali, spasi, min 2 kali lagi, tambah dengan spek, spasi, nama speknya apa? Belajar min metode 2. Belajar min metode 2. Kita coba jalankan. Oke, browsernya udah otomatis terbuka. Dan, tada, untuk websitenya udah berubah menjadi warna putih ya tadi ya. Berarti metode klik ini udah berhasil. Nah, itu untuk metode klik. Selanjutnya ada metode apa lagi yang sering dipakai? Jadi selain klik, kadang kita pakai, nah ini, metode getText ya. Jadi untuk mengambil teks dari sebuah elemen, seperti itu. Mungkin kita pakai websitenya getText aja, dokumentasi getText sebagai target kita. Jadi buat it baru, it method getText, async function, lalu await browser titik URL dalam kurung, targetnya kemana? Kita pakai websitenya getText aja. Lalu yang mau kita ambil teksnya, nah teks yang panjang ini aja ya? Atau judulnya? Enggak. Ya udah, teks yang panjang ini aja. Kita coba klik kanan, inspect elemen. Kita lihat elemennya apa. Oh, ternyata nggak ada identifier-nya ya si paragrafnya. Kalau gitu kita pakai kelas theme.markdown markdown ini aja. Theme.markdown markdown, kemudian spasi P. Jangan lupa pakai titik. Spasi P, enter. Oke, ketemu ya. Jadi kita bisa buat konstantanya terlebih dahulu, konstanta paragraf mungkin sama dengan await $, dalam kurung selektornya apa. Kemudian konstanta sorry, ini tipe. Paragraf teks sama dengan await paragraf titik get text ya. Simple. Dan kita coba console log. Console log. Isi console log-nya mungkin penanda dulu. Pakai tanda apa ya yang biasa kelihatan? Nih, pakai tulang ikan. Ini teksnya. Lalu kita masukkan paragraf teks yang udah kita buat. Save, lalu coba jalankan. Misalnya akan terbuka ke halamannya getText. Udah berhasil. Oh, oke, yang klik dulu karena kita nggak buat only tadi ke halaman getText dan bakal ngambil teksnya. Nah, sekarang kita lihat apakah teksnya berhasil diambil atau enggak. Kita cari tulang ikan. Nah, nemu nih. Tulang ikan ini teksnya dan isinya get text content from a DOM element. Apakah benar teksnya seperti itu? Get the text content from a DOM element. Oke, udah berhasil ya. Jadi get text-nya udah berhasil.
Selanjutnya ada metode apa lagi yang sering dipakai? Di bawahnya getText ada getValue. GetValue ini biasa dipakai dengan setValue ya. Jadi setValue dipakai untuk mengetikkan sesuatu ke dalam input, sedangkan getValue mirip-mirip getText tapi dipakai untuk input ya, tag input dipakai untuk mengambil sebuah value dari input. Contoh mungkin kita menggunakan mesin pencari seperti DuckDuckGo ya. Nah, ini untuk mesin pencarian. Kalau misal saya mencari test speed, ya hasilnya ada speed test seperti itu. Nah, kita pakai DuckDuckGo ini untuk testing kita. Kita coba ngetik sesuatu ke sini dan kita ambil lagi isinya. Oke, kita copy URL-nya. Lalu tambahkan it baru. Nama it-nya dalam kurung method set value dan get value ya. Jadi kita belajar dua metode. Async function dalam kurung, lalu panggil objek browser, jangan lupa menggunakan await. Browser URL, pastekan URL ke DuckDuckGo-nya. Kemudian kita coba cari tahu si DuckDuckGo ini inputnya pakai apa selektornya. Oh, lumayan banyak yang bisa kita manfaatkan. Mungkin kita pakai si search box input ini aja ya, dari ID dari inputnya DuckDuckGo. Search input sama dengan await dolar dalam kurung, dalam kurung pagar search, lupa, search baris bawah input. Oke, search box baris bawah input. Seperti itu. Lalu, misal kita mau mengisikan sebuah value ke dalam search input tersebut. Nah, kita bisa melakukannya dengan mengetikkan search input titik set value. Jangan lupa menggunakan await. Set value. Lalu isi dari value-nya. Mungkin contoh pencarian, misal. Seperti itu ya. Lalu habis kita set value-nya, mau kita ambil lagi tuh value-nya. Yang nggak ada perubahannya sih sebenarnya ya. Saya buat konstanta baru, search input value sama dengan await search input titik get value dalam kurung. Ya udah sih, itu aja. Get value aja dan dia nggak ada parameternya. Nah, nanti value dari search input akan masuk ke dalam konstanta search input value. Nah, ini coba kita console log juga. Mirip-mirip seperti di atas, pakai tulang ikan. Ini teksnya dan kita ganti menjadi search input value. Lalu, mungkin sebelum console log, browsernya kita pause dulu. Biar kelihatan. 3000. Jangan lupa menggunakan await. Oke, kurang lebih seperti ini kodenya. Kita save dan cukup menjalankan it yang ini aja, it only ya. Save. Kita coba jalankan. Oke, kalau kita lihat browsernya akan terbuka otomatis. Nah, lalu contoh pencarian akan otomatis terketik dan browsernya ketutup lagi ya. Nah, kalau kita lihat udah ada tulang ikannya juga di dalam konsol kita, isinya contoh pencarian. Berarti kita udah berhasil melakukan memanggil metode set value dan get value dari WebDriver IO. Oke, mungkin itu aja metode yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Sebenarnya WebDriver IO memiliki banyak metode yang bisa teman-teman pakai ya. Misal mau mendapatkan warna apa sih tombolnya ini, apakah warna orange atau bukan gitu. Bisa menggunakan get CSS property. Lalu mungkin ini lokasinya berapa meter dari layar gitu. Bisa menggunakan get location.
Ada juga yang buat ngecek ini scroll into view. Jadi misal mau ngeklik edit dispatch, cuma karena edit dispatch ini ada di bawah halaman, kita perlu scroll dulu mungkin. Nah, bisa di scroll into view. Atau mau save screenshot juga bisa. Gitu. Jadi ada banyak metode-metode yang keren ya. Kalau misal, oh tombolnya belum bisa diklik karena masih loading. Nah, bisa pakai wait for clickable. Seperti itu. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu pada video berikutnya.